perlu kita publikasikan bersama, perlu kita jaga, perlu kita awasi, dan perlu kita viralkan bersama supaya tidak hanya Bali, tidak hanya Indonesia, bahkan harus mancanegara tahu bahwa di Desa Nagesepunika memiliki suatu produk unggulan yang tidak kalah saing dengan produk-produk yang lain. Apalagi kita memiliki suatu ikon desa, yaitu wayang kaca, yang sudah kita memiliki predikat WBTB, warisan budaya tak benda. Sudah kita pegang piagam tersebut di tahun 2020 yang diserahkan oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Tiang Trimadi Lasmigraha. Dan itu sudah sebagian kita memiliki produk yang sudah diakui secara tingkat nasional, bukan lagi produk-produk yang KW, produk-produk yang tidak memiliki suatu kualitas. Kita memiliki suatu yang berkualitas. Nah, ini penting sekali. Kita harus publikasikan bersama-sama, kita harus support bersama-sama. Karena sering sudah Tiang sampaikan terhadap pengrajin dan juga masyarakat dan juga pemuda sebagai generasi masyarakat Desa Nagesepu, kita tidak boleh hanya berpaku kepada orang lain. Karena apa yang kita miliki, kita cintai dan juga kita publikasikan bersama-sama supaya masyarakat umum mengetahui bahwa di Desa Nagesepu memiliki kerajinan-kerajinan yang sangat berkualitas dan memiliki daya saing yang baik. Itu sangat penting. Karena tidak hanya setahun Kuturan saja yang ikut bergabung untuk ikut memberikan jalan, memberikan suatu motivasi terhadap UMKM yang ada di desa kita. Kemarin juga di tahun 2022 ada isi dan pasar dengan program NCS Nawacita Swabudaya. Beliaunya juga ikut untuk bagaimana menghidupkan, memperkenalkan produk-produk kita yang ada di Desa Nagesepu. Itu sudah luar biasa sekali. Tetapi jangan kita tidur, sedangkan orang lain sudah garap apa yang kita miliki, kita pun harus sambut dengan memiliki suatu ide-ide atau memiliki suatu trik-trik untuk memperkenalkan produk kita. Pasien cari cemblongnya orang Anda bicara, saya yang ngelen-ngelen gitu. Artinya kita juga harus bersama-sama memperkenalkan produk kita. 2 minggu yang lalu juga dari UGM, Universitas Gadjah Mada, masuk ke desa kita. Luar biasa. Universitas yang memiliki suatu nama secara tingkat nasional itu kemarin juga mengkaji khusus untuk Samuti. Itu dilaksanakan oleh UGM. Dan rencananya juga Tiang mohon terhadap UGM supaya continue berkelanjutan untuk memberikan suatu pemikiran dan juga bagaimana memberikan suatu gambaran terhadap warga Tiang atau pelaku dari UKM yang ada di Desa Nagesepu memiliki suatu pemikiran atau mindset yang lebih terbuka lagi. Itu sangat luar biasa. Karena kebanggaan kita apa? Tidak semua desa memiliki ini. Itu penting sebagai catatan kita. Tidak semua desa. Meski desa-desa yang sudah dilintasi pariwisata belum tentu dia memiliki produk hasil sendiri, belum tentu. Seperti di Bali Selatan ada Kute, ada Canggu dan sebagainya, sampai Nusa Dua belum memiliki suatu produk tersendiri. Paling dia memiliki hotel, restoran atau pantai, itu sudah sebagai anugerah alam. Tetapi kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kita bisa menciptakan suatu produk unggulan yang ada di Desa Nagesepu, dan bahkan yang pertama diawali oleh Jero Dalang Diah sebagai maestro yang sudah almarhum, membuat lukisan wayang kaca niki sebagai destinasi, sebagai ikon Desa Nagesepu yang mungkin secara proses penggarapannya niki dengan memiliki daya tarik yang tersendiri.
Karena wayang kaca mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana sistem pembuatannya, prosesnya seperti apa. Ini lain daripada yang lain. Proses awal dari belakang, hasilnya ke depan itu sudah luar biasa. Yang seperti ada di depan Bapak Ibu sareng sami. Dan rencana tiang juga mengembangkan ke depan, menjadikan desa wisata berbasis kerajinan dan kebudayaan di Desa Naga Sepuh. Tidak hanya menampilkan hasilnya saja, karena banyak juga wisata-wisata yang masuk baik domestik dan juga anak-anak mahasiswa yang masuk tidak melihat hasil. Bagaimana dia bisa mempelajari proses. Edukasi ini sangat penting sekali. Kita bisa publikasikan bersama. Artinya wisata yang masuk ke desa biasanya untuk mencari oleh-oleh saja atau souvenir. Tetapi kita juga berikan kemasan. Bagaimana kita belajar untuk membuat wayang kaca, belajar untuk membuat samute, membuat tamiang, wayang kulit, buat emas perak, buat suling bambu, dan juga ada joget klasik yang nanti akan dipertontonkan untuk kita bersama. Ini pakem yang penting sekali kita jaga bersama-sama Bapak Ibu. Karena joget-joget mangkir kan sudah kebanyakan yang viral, mungkin yang ngebor dan sebagainya. Kita masih memiliki pakem yang klasik. Inilah jati diri Desa Naga Sepuh yang perlu kita pertahankan bersama, perlu kita gaungkan bersama ke depan. Tidak perlu mengikuti viral saat ini, tetapi harus memiliki suatu jati diri. Sama dengan pakem wayang kaca, samute, dan juga suling yang kita miliki, dan juga kerajinan yang lain, termasuk juga salah satu ada tenun di Desa Naga Sepuh. Ini sangat luar biasa. Leading sektor Pak Kominfo juga yang mohonkan nanti ke depannya bagaimana mempublikasikan supaya ini bisa balance antara apa yang kita miliki. Kita memiliki suatu predikat yang luar biasa tingkat nasional, tetapi nyatanya masyarakat pelaku UMKM tiang masih kategori di angka menengah, bahkan ada di bawah garis kemiskinan. Kan lucu jadinya. Nah sekarang bagaimana untuk supaya balance antara nama dan juga kualitas dari kehidupan masyarakat tiang ini setara. Predikat yang luar biasa WPTB Naga Sepuh wayang kaca. Nyata juga pelaku dari wayang kaca, kenapa sekarang itu sudah semakin menurun? Karena apa? Nah ini yang penting sekali kita juga harus kita jabarkan bersama-sama. Makanya kehadiran setahun pemuturan dari awal tiang sampaikan, tiang tidak bisa untuk menjabarkan, ibaratnya tiang berikan bahan baku. Yang matahang gati tiang rausang, Bapak Ibu dosen, tiang lebih celeng di Desa Naga Sepuh. Nah makin punapiang ben tiang ini ki menjadikan suatu hasil produk, entah jadi lawar, babi genyol, atau jadi apalah nantinya, supaya ada nanti nilai ekonomisnya. Sehingga setungkare pada hari ini dengan kehadiran Bapak Ibu sarang sami, sehingga ide-ide itu kita lakukan, kita lakoni, sehingga 2 minggu niki pada hari ini pada tanggal 26 Mei tahun 2023 astungkare program pojok UMKM Desa Naga Sepuh bisa nanti kita publikasikan bersama-sama. Oke, nah mungkin itu salah satu gambaran yang bisa sampaikan. Intinya adanya pojok UMKM tidak hanya kita di desa saja yang menggarap, tidak nunas juga dengan pihak-pihak terkait, baik itu ada Kominfo, ada nanti perindustrian, ada juga Dinas Pariwisata Kebudayaan. Mohonlah dengan hormat, karena sudah tiang beberapa kali dengan Pak Kades Kebudayaan membicarakan ini. Seadanya itu real dilakukan, tidak hanya kita mencari status. Instruksikan setiap SKPD ada wayang kaca dalam ruangan. Tolong koordinasi dengan Bapak Bupati. Kalau itu bisa diimplementasikan, saya yakin pengrajin tiang setiap hari memiliki suatu garapan
yang nanti bisa menghasilkan nilai ekonomisnya. Kalau nggak salah dia 3 kali berbicara dengan Pak Kadis, tapi belum ada tindak lanjutnya. Jangan salahkan juga masyarakat kami merasa bosan. Dalilnya apa? Ya silakan ada kegiatan Pak Maret yang orang ini. Selanjutnya apa? Dan hari ini pun yang tunggu dari kadis-kadis terkait belum menginstruksikan atau tidak ada tamu yang datang melalui daripada kadis-kadis yang terkait. Dan itu kan artinya masih secara teoritis itu sudah kita dapatkan, tetapi secara realita masyarakat yang belum mendapatkan hasil atau dampaknya yang maksimal. Yang mohonkan, ayo kita serius. Kita sudah mengawali pojok UMKM yang ada di Desa Nagaseput, yang juga berharap pemerintah kabupaten dengan instansi yang terkait juga ikut serta nanti untuk menggarap pojok UMKM ini sebagai salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan dan Kabupaten Buleleng. Itu harapan dia.